Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tiara. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi khususnya keperawatan gawat darurat. Oke, sebelumnya saya kembali ingatkan bahwa tipe soal di uji kompetensi ini terdiri dari proses keperawatan ya, yaitu pengkajian, kemudian diagnosis keperawatan, intervensi atau implementasi, kemudian evaluasi. Oke, jadi soalnya tidak jauh-jauh dari situ. Oke, langsung saja ya kita akan bahas soal yang pertama. Nah, di sini soalnya tentang GCS ya. Jadi untuk soal keperawatan darurat dan KMB sebenarnya kurang lebih sama, tetapi kita di sini fokus tentang gawat daruratnya. Nah, soal tentang GCS ini adalah soal hafalan. Jadi mau tidak mau teman-teman harus menghafalkan skor GCS ya. Karena soal tentang GCS ini sering muncul pada uji kompetensi ya. Kemudian langsung saja kita bahas ya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun mengalami kecelakaan. Hasil pengkajian, pasien membuka mata ketika diberi rangsangan nyeri, kemudian fleksi abnormal dan mengucap suara yang tidak jelas atau mengerang. Pertanyaannya, berapakah nilai pemeriksaan GCS pada kasus tersebut? Oke, kita langsung saja analisis ya. Pasien membuka mata ketika diberi rangsang nyeri. Untuk eyes atau mata, ini kan skornya 4 ya. Membuka mata dengan rangsang nyeri berarti E-nya itu 2. Kemudian fleksi abnormal, motoriknya berarti 3. Kemudian mengucap suara tidak jelas atau mengerang ya, atau verbal, ini 2. Jadi jawaban yang benar adalah B ya, E2, M3 dan V2. Nah, nanti pada video berikutnya saya akan bahas bagaimana cara menghitung atau menentukan skor GCS. Oke. Kemudian soal nomor 2, ini soal menghitung luas luka bakar. Ini juga sering muncul baik pada KMB maupun pada perawatan gawat darurat. Nah, di sini juga teman-teman harus hafalkan berapa persen ya luas luka bakar pada tubuh manusia ya. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman adalah semua area tubuh itu nilainya 9 ya, kecuali daerah kemaluan ya. Jadi lebih gampang mengingatnya. Oke, soalnya seorang perempuan berusia 35 tahun diantar ke UGD karena mengalami luka bakar akibat tersiram air panas. Hasil pengkajian, terdapat luka bakar di area wajah, dada, dan perut. Pasien mengeluh nyeri, skala nyeri 8. Pertanyaannya, berapakah persen luka bakar pada kasus tersebut ya? Mudah ya, karena tadi semua anggota tubuh atau area tubuh itu nilainya 9, jadi tinggal kita jumlahkan saja. Di area wajah berarti 9, dada 9, dan perut 9. Jadi jawabannya adalah 27%. Mudah ya? Oke, kemudian next, selanjutnya ini menentukan diagnosis keperawatan ya, atau masalah keperawatan. Oke, ini soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 40 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian, didapatkan jejas di antara dada dan abdomen di ICS 4-5. Kemudian pasien meringis kesakitan, CRT lebih dari 2 detik. Pasien pucat dan lemah, akral dingin, tekanan darah 80/60. Kemudian nadi 125 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, dan suhu 35 derajat. Oke, pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, untuk menjawab soal tentang diagnosis keperawatan, teman-teman bisa cari clue yang paling banyak ya. Jadi ini mengarahnya kemana? Jangan terjebak ya. Jadi kata-kata atau clue yang paling banyak itu adalah mengarah ke jawaban ya. Oke, di sini
bisa dicermati ya. Di sini clue yang paling banyak yaitu mengarah ke pasien dengan shock ya, atau defisit volume cairan. Coba kita lihat ya, karena di sini pasien CRT lebih dari 2 detik, itu tanda-tandanya ya. Kemudian pucat, akral dingin, kemudian pasiennya hipotensi 80/60, nadinya cepat, kemudian suhunya 35 derajat ya, atau akral dingin. Oke, jelas di sini jawaban yang bisa teman-teman pilih adalah D ya, defisit volume cairan. Jadi jangan terjebak dengan kata-kata pasien meringis kesakitan lalu teman-teman memilih nyeri ya. Ini datanya tidak menunjang. Oke, cari data yang paling banyak. Oke, karena biasanya masalah keperawatan yang sering dipilih oleh mahasiswa itu nyeri, karena di sini ada kata-kata meringis kesakitan, nyeri, lalu dipilih ya. Sedangkan sebenarnya ada yang lebih gawat dari itu. Oke, semoga paham ya sampai sini. Kemudian next, soal berikutnya. Oke, ini tentang triase ya teman-teman. Oke, jadi soal triase ini juga sering muncul pada uji kompetensi, tapi ini mudah ya untuk diingat. Oke, seorang laki-laki berusia 40 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian tampak jejas pada area dada, tekanan darah 80/60, frekuensi nadi 116 dan frekuensi nafas 30 kali per menit. Apakah label warna triase pada kasus tersebut? Jelas pasien ini adalah pasien gawat darurat ya, dimana ada masalah di airway dan breathing maupun sirkulasi. Oke, kalau ada masalah di airway dan breathing plus sirkulasi, jelas warna labeling adalah merah ya. Tetapi kalau dia tidak ada masalah airway dan breathing tetapi ada masalah di sirkulasi, kita bisa kasih label kuning ya. Kemudian label hijau itu untuk apa? Yaitu untuk pasien-pasien yang luka ringan ya, seperti misalnya hanya deformitas, sleo, tersayat gitu. Kemudian ya biru jelas nggak ada. Nah, hitam itu untuk pasien yang sudah meninggal. Oke, paham ya? Ini mudah untuk dihafal. Tetapi yang perlu diingat adalah triase pada ruangan atau di hospital, di rumah sakit dengan di bencana itu berbeda. Yang harus kita prioritaskan di rumah sakit itu jelas yang dari warna merah, kuning, hijau. Tetapi ketika triasenya di bencana, yang harus kita prioritaskan adalah yang berwarna label kuning, merah, baru hitam. Kenapa? Jadi alasannya karena kalau di hospital atau di ruang gawat darurat itu tim medisnya banyak atau memadai, alat-alatnya juga memadai. Tetapi kalau di bencana, keterbatasan tenaga medis, alat-alatnya juga terbatas, sehingga kita cari mana nih pasien atau korban yang mempunyai peluang hidup lebih tinggi lagi, maksudnya yang masih mempunyai peluang hidup tinggi, yaitu yang masih bisa jalan, bisa lari, kita evakuasi dulu, yaitu yang berwarna hijau ya, karena jangan sampai menimbulkan banyak korban ya. Kita menolong dulu yang warna merah, sedangkan nanti yang hijau kita tidak prioritaskan, bisa jadi yang hijau itu mengarah ke merah lagi ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini soal tentang prosedur ya, atau SOP. Seorang laki-laki usia 38 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian terdapat luka tusuk di paru-paru kiri, tampak sesak nafas, ada peningkatan vena jugularis, kemudian trakea bergeser ke sebelah kanan. Tekanan darah 180/50, nadi 116 kali per menit, frekuensi nafas 35 kali per menit, dan pasien terpasang oksigen 10 liter per menit dan telah terpasang nidal torakosintesis. Oke. Jika dilihat dari tanda-tandanya, pasien ini mengalami trauma torak jenis tension pneumotorak. Yang jelas tindakan yang harus dilakukan adalah needle torakosintesis ya. Jadi bisa jadi nanti tipe pertanyaannya terkait tentang misalnya pasien
harus dipasang apa gitu ya. Tapi karena di sini soalnya sudah terpasang needle thoracosintesis, jadi tindakan selanjutnya apa? Oke, ini pasien dengan tension pneumotorak ya. Ciri-ciri khas pasien dengan tension pneumotorak itu adalah dia ada jejas, kemudian ada pergeseran trakea ke arah yang sehat. Kalau dilihat di sini, jadi pasiennya ini ada luka tusuk di paru-paru sebelah kiri. Jelas, berarti trakeanya akan mencari paru-paru yang sehat, yaitu ke sebelah kanan. Kemudian ada peningkatan tekanan darah ya, dan ada peningkatan vena jugularis ya. Ini adalah tanda-tanda khasnya. Oke, pasien telah terpasang needle thoracosintesis, lalu tindakan selanjutnya apa? Jadi pemasangan needle ya. Itu yang pertama. Setelah dilakukan pemasangan needle, kemudian kita apakan? Jelas ya, kalau setelah dipasang needle berarti kita pasang kateter chest tube ya. Oke, fungsinya apa? Yaitu untuk mengeluarkan udara yang ada di paru-paru ya, atau di sini udaranya ada di rongga pleura. Oke. Yang seharusnya rongga pleura ini tidak boleh terisi oleh udara. Jadi udara itu tidak bisa keluar sehingga harus ditusukkan jarum, yaitu needle thoracosintesis, dan harus dilanjutkan dengan pemasangan kateter chest tube ya, untuk mengeluarkan udara sehingga pasien bisa bernafas lagi. Oke, jelas jawabannya langsung ke E ya. Oke. Kemudian kalau posisikan semivolar itu tidak akan menyelesaikan masalah pasang balu tekan apalagi ya. Kemudian pasang kasa 3 sisi ini beda. Pasang kasa 3 sisi itu untuk pasien dengan open pneumotorak ya, teman-teman ingat ya. Jadi kalau nanti ada soal tentang open pneumotorak, jadi tindakannya adalah pasang kasa 3 sisi. Semoga paham sampai sini. Kemudian next soal ke nomor 6. Ini intervensi ya. Intervensi atau implementasi. Jenis soalnya. Seorang laki-laki usia 25 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian terdapat fraktur femur dextra, kemudian ada perdarahan masif, tekanan darah 90/60, nadi 110, frekuensi nafas 24 dan suhu 35 derajat Celcius. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, kita cari pasien ini mengarahnya kemana ya? Apakah berikan oksigen ini sesuai? Tentu tidak, karena nafasnya masih normal. Kemudian kaji perdarahan. Oke, benar, kaji perdarahan, tetapi ini kelamaan ya, karena di gawat darurat kita harus bekerja cepat, harus gesit ya. Kemudian pasang bidai oke, tapi nanti setelah gawat daruratnya teratasi. Kemudian pasang kateter juga nanti ya, setelah gawat daruratnya teratasi. Jadi yang paling tepat adalah yang E ya, rehidrasi cairan. Kenapa? Karena ini pasiennya ini mengarah ke shock ya. Oke, ada perdarahan masif, kemudian di pasiennya hipotensi dan suhunya juga 35 derajat. Jadi yang paling tepat adalah rehidrasi cairan. Oke, ini soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 26 tahun dibawa oleh ibunya ke ruang unit gawat darurat. Tiba-tiba pasien tidak sadarkan diri. Perawat memakai alat pelindung diri, kemudian mengecek respon pasien dan mengaktifkan sistem emergensi. Manakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Ini sering terkecoh ya, jawabannya sering salah. Oke, jadi kita harus pahami dulu prosedural melakukan tindakan CPR atau RCP ya. Oke, yang pertama A. Mengecek nadi karotis, kemudian memberikan bantuan nafas sebanyak 2 kali, melakukan kompresi jantung sebanyak 30 kali, membuka jalan nafas dengan teknik Hatfield chin lift, dan mengkaji nafas pasien dengan cara look, listen, and feel. Oke. Kalau dilihat di sini, setelah pasien mengecek respon ya, dengan cara mengecek respon dan mengaktifkan sistem emergensi, berarti tindakan selanjutnya adalah kalau sesuai dengan SOP-nya harus mengecek nadi karotis. Ya, kita cek dulu nadinya, ada nadi atau tidak ya, ada nadi dan ada nafas atau tidak. Oh, ternyata pasiennya ada nadi tapi tidak ada nafas, baru kita memberikan bantuan nafas. Tetapi ketika dicek, oh pasiennya ada nafas tapi nggak ada nadi, baru kita lakukan kompresi jantung sebanyak 30 kali. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8 ya.
Di sini tentang luka bakar ya untuk mencari kebutuhan cairan. Soalnya seorang laki-laki berusia 40 tahun diantar ke UGD akibat luka bakar tersengat listrik. Hasil pengkajian luas luka bakar 27 derajat, derajat 2 atau grade 2, berat badan pasien 55 kg. Berapakah kebutuhan cairan 8 jam pertama pada kasus tersebut? Oke, ini karena soalnya untuk menentukan kebutuhan cairan 8 jam pertama berarti nanti dibagi 2 ya. Jadi rumusnya ini perlu diingat teman-teman, ini menggunakan rumus kalau misalnya pasien luka bakarnya karena tersengat listrik, jadi nanti rumusnya 4 mili dikali berat badan dikali luas luka bakar dibagi 2 karena mintanya 8 jam pertama. Tetapi kalau soalnya dimintanya 16 jam pertama nggak perlu dibagi 2 ya. Oke, kemudian tetapi kalau pasiennya luka bakar karena air panas atau ledakan kompor, itu pengalinya 2 mili dikali berat badan dikali luas luka bakar bagi 2. Oke, jadi yang bedakan kalau listrik itu 4, tapi kalau air panas atau ledakan kompor gas itu 2. Oke, nah ini perlu dihitung ya. Jadi luas luka bakarnya 27, nggak usah dibuat ke persentase, langsung aja 27 dikali 55 dikali 4 dibagi 2 ya. Kalau teman-teman bingung harus menggunakan kalkulator, tenang karena di komputer itu ada kalkulatornya ya. Oke, setelah dihitung ketemunya 2970 mili itu kalau 8 jam pertama. Tetapi kalau 16 jam berarti itu dikali 2 ya. Gitu ya. Intinya kalau dia 8 jam pertama berarti dibagi 2. Oke, jawabannya B. Nggak usah bingung-bingung ya. Oke, kemudian di soal nomor 9 ini juga luka bakar yang tadi saya bilang. Karena ini luka bakarnya bukan tersengat listrik, berarti pengalinya 2 ya. Oke, luas luka bakarnya 36%, grade 2, berat badannya 50. Gampang, berarti tinggal 2 dikali 36 dikali 50 dibagi 2. Ya, jawabannya 1800. Oke, ya, biasanya mengecoh. Jadi kalau sudah di sini sudah ditentukan luas luka bakar lebih gampang lagi ya. Oke. Kemudian di soal nomor 10, oke, ini manajemen jalan nafas ya. Seorang perempuan berusia 40 tahun diantar ke UGD setelah mengalami kecelakaan. Hasil pengkajian tingkat kesadarannya somnolen, suara nafasnya gargling, tekanan darah 100/90 dan frekuensi nafas 27 per menit, nadi 110. Pertanyaan soal, apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, perlu teman-teman ingat, ini masalahnya ada di RW ya, atau di jalan nafas, yaitu pasiennya ada suara nafas gargling, yang artinya bahwa ada sekret, ada cairan di jalan nafasnya yang pasien itu tidak bisa keluarkan. Ya, jika kita tidak bantu keluarkan, akan mempercepat kematian ya, akan menutup jalan nafas ya, sehingga pasiennya akan kekurangan oksigen dan mudah lebih mempercepat ke arah yang buruk atau kematian ya. Kalau dia ada sekret, ada cairan, berarti tindakannya adalah lakukan tindakan suction ya. Oke, jawabannya D. Kemudian di soal nomor 11, seorang laki-laki berusia 45 tahun mengalami henti nafas dan henti jantung di ruang unit gawat darurat. Perawat langsung melakukan tindakan RJP selama 2 menit. Setelah itu perawat mengevaluasi keadaan pasien, ternyata nafas dan denyut nadi korban tidak ada. Oke, jelas ya, ini mudah. Kalau ternyata nafas dan denyut nadi korban tidak ada, berarti lakukan lagi RJP lagi ya. Oke, kecuali kalau dia nafas ada tetapi nadi tidak ada, kita hanya lakukan kompresi. Dan kalau dia nadinya ada kemudian nafas tidak ada, baru kita berikan bantuan nafas gitu. Gampang kalau soal tentang RJP atau CPR. Oke, kemudian soal nomor 12 ini juga sama ya. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun mengalami henti nafas dan henti jantung di ruang UGD. 2 orang perawat langsung melakukan tindakan resusitasi jantung paru ya. Ini yang membantu 2 orang. Berapakah rasio kompresi dan ventilasi yang diberikan? Karena yang membantu 2 orang ya,
dan ini anak usia udah 10 tahun, berarti sama dengan dewasa ya, 30:2 ventilasi. Oke. Kemudian di soal nomor 13 ini menentukan masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan. Ingat bahwa kita harus mencari clue yang paling banyak. Oke, seorang laki-laki diantar ke UGD setelah mengalami kecelakaan. Hasil pengkajian, terdapat hematom di kepala, keluar darah dari hidung dan telinga, fraktur terbuka di femur kanan, terdapat gargling dan jejas di klavikula kanan. Tekanan darah 90/70, nadi 100 kali, frekuensi nafas 34 dan suhu 35 derajat Celcius. Masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas adalah ini pasien dengan gawat darurat. Kita harus ingat kalau menentukan prioritas harus secara berurutan, yaitu dari airway, breathing, circulation, disability. Ya, airway jalan nafas. Pasien ini ada masalah atau tidak di jalan nafasnya? Kalau ada, berarti kita prioritaskan terlebih dahulu. Tetapi ketika di airway tidak ada, kita lanjut ke breathing, ke pernafasannya. Nafasnya bermasalah atau tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke circulation ya, tentang sirkulasi darah ada masalah atau tidak, baru disability. Karena pasien ini dia ada masalah di airway atau jalan nafas karena ada gargling ya, terdapat gargling, berarti diagnosis keperawatan yang tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Semoga paham ya dan tidak terkecoh dengan clue-clue yang lain seperti pasiennya sesak nafas, kemudian hipotensi ya. Tetapi yang di sini yang paling prioritas karena pasien ini ada masalah di airway, berarti airway dulu yang kita atasi, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Next ke soal nomor 14. Seorang perempuan berusia 35 tahun diantar ke UGD dengan keluhan sesak nafas hebat. Hasil pengkajian, frekuensi nafas 32 kali per menit, cepat dan dangkal. Dan terdapat bekas luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan. Auskultasi paru kanan lebih terdengar lemah, perkusi dan ketika diperkusi dada kanan hipersonor, kemudian gerakan ekspansi paru tidak simetris dan terdapat sucking chest wound. Ya, apakah penanganan awal kegawatan pada pasien tersebut? Nah, di sini ada tanda khas dari traumatoraks open pneumotoraks, yaitu ada sucking chest wound dan dia ada luka terbuka atau luka tusuk di dada sebelah kanan. Kalau tadi tension pneumotoraks, penanganannya menggunakan needle thoracosintesis karena untuk mengeluarkan udara. Nah, ini untuk open pneumotoraks penanganannya itu D ya, tutup kasa 3 sisi. Jadi jangan terkecoh dengan karena pasiennya sesak lalu berikan oksigen. Oke, benar diberikan oksigen ya. Tetapi kalau kita berikan oksigen tetapi tidak kita atasi dengan kasa 3 sisi juga percuma, pasiennya akan terus sesak. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 50 tahun diantar ke UGD karena tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian, riwayat jatuh dari kamar mandi, tampak jejas di area frontal, GCS-nya E2, V2, dan M3, lemah dan tidak terdengar. Kemudian ada suara gargling, tekanan darahnya 160/100, frekuensi nadi 70, nafas 26, dan suhu 35. Akral teraba dingin. Dan hasil CT scan stroke infark hemisfer destra. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Oke, kita analisis ya. Di sini ada suara gargling, berarti ada masalah di airway ya, hampir mirip dengan soal yang sebelumnya, yaitu yang paling tepat adalah melakukan penghisapan lendir terlebih dahulu. Oke, kemudian next soal nomor 17. Ini juga tentang prosedural ya. Seorang perempuan berusia 35 tahun diantar ke UGD setelah mengalami kecelakaan. Hasil pengkajian, tingkat kesadarannya somnolent, suara nafas gargling, dan tekanan darah 100/90, frekuensi nafas 28, dan nadi 110. Ini juga hampir mirip ya soalnya ya, masih ada masalah di jalan nafas. Langsung berarti jawabannya lakukan tindakan suctioning. Soal yang terakhir,
Ini tentang evaluasi ya jenis soalnya. Seorang laki-laki usia 20 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian kesadaran komposmetis terlihat lemah dan ada jejas di area antebrata dextra. Tekanan darah 110/80, nadi 100 kali per menit dan frekuensi nafas 24 kali per menit. Pasien didiagnosis fraktur tertutup sepertiga distal dextra. Telah dilakukan pemasangan bidai. Apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Oke, ingat setelah kita pasang bidai yang perlu kita evaluasi adalah PMS ya, puls, motorik dan sensorik ya. Berarti di sini jawabannya D, pulsasi distal. Oke, semoga paham sampai sini. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar dan nanti akan saya jawab.